warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fawsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun kama qala Allah ta'ala jalla jalaluhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab min qabli an ya'tiyakumul 'adzab thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min qabli an ya'tiyakumul 'adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 15 Bandung, insyaallah senantiasa Allah muliakan. Yang terhormat Analis Kebijakan KCD Wilayah 7 Ibu Dr. Yuyun dan Ibu Dr. Lilis Yuyun sama Yuyun dan kain Yuyun. Insyaallah Bu, mudah-mudahan sehat walafiat. Keluarga besar SMK Negeri 15 yang hadir, baik mantan atau tidak, karena mantan itu bisa indah bisa tidak, tapi insya Allah indah semua di sini. Yang hadir dan seluruh tenaga pengajar, tenaga pendidik yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu. Hapunten, kahiji seuteuy panginten, kedua tuarauh. Insyaallah sadayana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, satu penghormatan yang luar biasa hari ini saya dapat bersilaturahim di SMK Negeri 15. Ini bukan kebetulan, takdir Allah menetapkan kita bisa bersilaturahim saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah seperti tadi yang disampaikan Pak Haji Bambang, Allah ridho dengan apa yang kita laksanakan hari ini. Dan mudah-mudahan duduknya ibu bapak di tempat ini insya Allah menjadi bagian amal soleh. Kalau saya bertanya kepada ibu bapak, kinten-kinten calina di tempat, ayeuna kapaksa tuh, kapaksa tuh, dipaksa tuh, paksa tuh. Alhamdulillah ibu bapak. Berarti ibadah apa karena nabi kamaksakeun, kubaheula itu nabi kayeuna maksakeun. Alhamdulillah. Sok sanaos maksakeun saur pariposna insyaallah ada ridho Allah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita dikategorikan sebagai hamba Allah yang terus mengingat Allah, dan Allah pun akan mengingat kita. Sebagaimana tertera dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu." Aku selalu bersama dengan prasangka hambaku, dan aku akan mengingatnya jika hambaku mengingatku. Maka insya Allah duduknya kita di majelis ini Bu, tetap hati kita, batin kita tetap mengingat Allah. Dan jangan lupa ada satu doa yang akan diijabah. Bagian dari doa yang akan diijabah oleh Allah itu ada dalam kitab Faidul Qadir, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim.
da'watul mar'il muslim li akhihil muslim bi zahril ghaibi mustajabatun. Doanya seorang muslim untuk muslim lainnya dan yang didoakannya tidak tahu bahwa dia sedang didoakan, maka itu diijabah. Insya Allah. Jadi kalau sedang duduk gini, hati kita ini akan mendoakan. Red kakek jak, sejuk, ketinggalan beberapa masalah gitu. Dan ulang disebutkan kami. Red kakak tuh tinggal dari. Doakan ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini anugerahkan kesehatan, keselamatan, keberkahan. Tapi syaratnya jangan tahu dia sedang didoakan oleh kita. Karena lupa mitos ngadoakan batur jempreng. Cek untuk didoakan ku abdi ahli seribu, gitu. Boleh doa cek ini jabah kan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya yang hadir sehat walafiat. Menarik apa yang disampaikan Ibu Dr. Yuyun tadi dalam petikan sambutannya. Ramadannya memang sudah berlalu, tapi nilai-nilai Ramadan jangan sampai hilang begitu saja. Sebetulnya pesan ini ada di dalam Al-Quran Surah Ali Imran, dimulai dari ayat 16 dan 17. Bagaimana kemudian indikator dari saum Ramadan paling tidak dengan 5 ini saja, jika ada di dalam diri kita dan terus tertanam, terinternalisasi di dalam relung kalbu kita, terbawa sampai akhir hayat kita, maka insya Allah ini adalah bagian dari kesuksesan kita dalam melaksanakan ibadah saum paling tidak. Bagaimana firman Allah di dalam ayat 16 dan 17 pada surah Ali Imran, dan ayatnya masyhur populer. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah hafal juga, tapi paling tidak saling mengingatkan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustakbirina bil ashar. Orang-orang yang selalu memohon, berkata, berucap, ya Rabb, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Siapa mereka? Allah sebutkan di ayat selanjutnya. Pertama, as-sabirin. Jelas ibadah saum sampai dikatakan syahrus sabar, bulan sabar. As-sabirin dalam tafsir Al-Maraghi disebut tangguh, kokoh. Jadi sabar itu tidak berdiam diri. Sabar itu bukan berpangku tangan, tapi sabar itu bergerak. Sabar itu dinamis. Sabar itu berikhtiar. Jadi jangan dijadikan sabar itu sabar cici gitu. Tapi mah sabar jangan benar cici, ternyata lepas. Sabar itu bergerak. Sabar itu terukur apa yang dilakukannya. Maka benar Ramadan melatih kita menjadi pribadi yang tangguh itu kokoh. Apa buktinya? Perhatikan beberapa peperangan yang diikuti Rasulullah dilaksanakan di bulan Ramadan. Bukankah di Saudi sana di bulan Ramadan itu luar biasa panas Bapak Ibu? Tapi dengan ketangguhan Rasul dengan sahabatnya mengikuti peperangan yang terjadi di bulan Ramadan, kalau tidak ada kesabaran, kekuatan, ketangguhan, maka sulit rasanya. Maka alhamdulillah, jika kemarin Ramadan kita dilatih sabar, maka jangan hilang. Ya kirang lambung nama pemain kamari tujuh saum teh tepatos gede amak, kayak lagi ulah gede amak. Ulah beres Ramadan gede amak deui ulah. Tenang, tetap terukur apa yang dilakukan, selalu berpegang teguh kepada apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita. As-sabirin. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kekuatan sabar oleh Allah. Kenapa? Karena ini adalah kendaraan kita menuju ridho Allah. Yang kedua, ada as-sadiqin, jujur, benar. Ya tetap Bapak Ibu. Jadi tengah bohong nanti ulah sasi Ramadan hukum. Di luar Ramadan
tetap kita menjadi pribadi yang jujur. Mohon maaf, bukan hanya bicaranya saja jujur, pola pikirnya harus benar juga. Perilaku akhlaknya harus benar, selaras yang disampaikan Pak Haji Bambang tadi. Paling tidak al-akhlakul karimah ini menjadi kekuatan, dan salah satunya ada kejujuran, nilai-nilai kebenaran yang harus tertanam di dalam diri kita. Insya Allah Komisi Kuring naras ke ibu kantos ngebohong dan jantan carge sering dijawab bahwa minang Komisi Kuring naras ke bapak apa minang tuh ngebohong dan jantan sering pisan dia ngebohong dengan jempek adek karat. Nilai kejujuran paling tidak bisa kita bangun dari diri kita, keluarga kita. Nilai kejujuran dibangun dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang mungkin sepele tapi ternyata berdampak luar biasa. Ramadan sesungguhnya melatih kita menjadi tidak banyak bicara, karena kalau sudah banyak bicara sudah beda lagi. Ulama mengatakan di situ ada kan lilinas qalilan, ya dengan manusia itu bicara jangan terlalu banyak lah, seperlunya. Tapi wakal limrobbaka katsira, tapi berdialoglah dengan Allah sebanyak mungkin. Bukan berarti kita meninggalkan komunikasi dengan manusia, tidak. Tapi kalau sudah terlalu panjang obrolan itu jadi beda Bapak Ibu. Nyemitina nanyakan resep dengan kacang kali itu nama atas benten itu dicari osken. Ya. Kali itu nanti sok ayah bohong, sok ayah dusta. Nauzubillahimin. Oke, sabar sudah dapat, jujurnya dapat. Nah yang ketiga tadi yang disampaikan Ibu Dr. Yuyun, ada bahasa Al-Quran yang disebut Al-Qanitin. Al-Qanitin itu taat, disiplin. Ketaatan kita ya tetap terjaga. Di Ramadan kemarin saya yakin insya Allah ibu bapak paling tidak tilawah Al-Quran bisa khatam satu kali. Khatam Bu? Coba angkat tangan khatam. Ini karena tes jujur itu. Sekali itu caranya udah mau harus 10 kali. Sekali. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bapak-bapak kemana? Iya, alhamdulillah. Keburu khatam Ustaz, penting macam ngaji ngelakuinnya. Dalil udah haram. Tapi dawamna kan. Nah, ayat saurna keterangan khairul a'mali adwa huwa yaqalla. Bangsa saya nama dan dawam sok sanaos sekali. Tapi paling tidak Bapak Ibu saya menyampaikan usin wajah kita Allah. Ada pertanyaan yang harus kita jawab oleh hati kita. Sebetulnya sejauh mana cinta kita terhadap Al-Quran? Sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran? Dimulai dari 1 Syawal sampai sekarang 8 Syawal, sudah berapa juz kembali kita tilawah Al-Quran? Dan jangan-jangan prehera ada kemarin mudik atau udah simbori kemarin kerprek tanya SKP tribulan kahiji kan beda judulnya ke kerprek banyak Pak ngobrol di lembur di laptop kan gitu. Kata teh alus perintah dengan salah waktu. SKP harus beres tanggal 15 April, nitah nanti 10 April sampai ke lebaran. Bukan salah di mana. Akhirnya pas lebat kamari ngawitan ngantor salah satu. Can aya ini dia can beres. Akhirnya diperpanjang sampai 20 April. Naon artinya ngomong di 15 April. Wih deh kami tadi. Membaca Al-Quran itu bukan waktu sisa, tapi waktu khusus. Kalau selama ini ada di antara kita, mudah-mudahan tidak ada, tilawah Al-Quran itu waktu sisa, sesa gawe, sesa ngajar, sesa kaditu kadieu, ya akhirnya waktu sisa. Kita punya waktu khusus untuk bekerja, kita punya waktu khusus untuk keluarga, kita punya waktu khusus untuk healing.
alias ulin. Bapak-bapak yang waktu khusus sesepedahan, ada waktu khusus musik. Pertanyaannya, adakah waktu khusus kita bersama dengan Al-Quran? Waktu khusus. Waktu khusus itu seperti bapak ibu mau ke kelas, mau ngantor, takut terlambat. Waktunya itu luar biasa. Maka Al-Quran pun sama. Bagian dari meningkatnya ketaatan adalah meningkatnya interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau misalkan satu hari satu juz dianggap berat, turunkan lagi bapak ibu, setengah juz saja. Itu satu juz, tiap pada sholat cukup 2 lembar, tiap pada sholat. Di subuh 2 lembar, di zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, 1 juz. Abuat lungsur gede ibu deh, setengah juz. Berat kene cek bapak turun gede 40 ayat saja. Abot kene 40 ayat dari ibu, can rapat, can itu, can iya. Turun ke dia kesadintan 10 ayat. Abot kene turun ke dia, lungsur ke 5 ayat. Terasa berat juga, memang ngedul. Jadi lemon 5 ayat sadintan terus sekian, berarti memang ibu layak bertanya ada apa dengan hati kita. Memohon kepada Allah hati yang baru. Kenapa kemudian kita begitu jauh dan malas membaca Al-Quran? Bukan perkara godaan setan, bukan. Tapi bagaimana kita membangun kembali semangat Al-Qanitin, semangat ketaatan kita kepada Allah yang harus terus meningkat. Sabarnya udah dapat, jujurnya dapat, disiplin dapat. Yang keempat yang harus dijaga betul, al-munfiqin, kepedulian kita jangan di bulan Ramadan saja. Tingkatkan terus, bisa dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan apapun, dengan senyuman kita sekalipun, potensi kita peduli kepada orang lain kita terus berikan. Khairun nas anfa'uhum linnas itu bagian dari kepedulian kita. Kalau kita bisa dengan harta, maksimalkan dengan harta. Tidak bisa hanya senyum dengan senyuman. Orang lain bahagia loh, betul Pak. Saya bahagia kalau ketemu sama orang dia senyum. Beda ini. Beda. Pernah jenjalmi isu kene gus baur. Berang amplop baur kene. Sore di warung panggil deui baur kene. Penting komo. Baur Nyeri waos, Pak. nah, bisa nyeri waos, bisa seueur masalah, atau memang karakter hese. Saya dapat informasi waktu ikut pelatihan ultimate service, jadi bukan excellent service lagi katanya bu sekarang, sudah naik ultimate. Ya ultimate itu kalau kita ke Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kurang lebih lah pelayanan suasananya sudah nyaman ya. Beda dengan Terminal 2, Terminal 1. Di Terminal 3 tiap 2 menit WC itu ya ada yang bersihin, AC, wow kursi nyaman, itu kan sudah ultimate. Bagaimana penumpang yang berada di Terminal 3 itu nyaman. Kita pun sama, kaitan dengan pelayanan sudah harus meningkat, bukan excellent service lagi katanya, tapi harus ultimate. Dan itu diawali dengan senyuman yang tulus dan ikhlas. Maka di Bambang sudah digunakan dimulai dari satpam, security, sampai CS, sampai teller, semuanya. Coba kalau kita masuk bank, satpamnya bau, nyaman tidak? Sama lah, security di sekolah pun harus selalu diawali dengan senyuman. Ketika masuk sudah bau, apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu kira-kira? Enak tidak Bu? Satpam di bank teh rek naon aja. Tidak bisa. Kira-kira Ibu akan nabung lagi nggak di sana kurang lebih? Tidak. Ibu akan menarik uang Ibu, uang Bapak di sana dan pindah ke bank lain. Dari senyuman, Pak. Dan jangan dibawa urusan masalah rumah, masalah di mana, dengan urusan lainnya tetap senyum. Di Jepang ada pelajaran senyum, bayarnya per 2 jam 800.000. Diajar seni. Pakai apa? Pakai sumpit 2.
Dan senyum yang ideal itu terlihat gigi. Nah, kembali sedikit oke. Jadi lamun bapak ibu bumu jeung can kacingali wawas da acan sampurna senyum. Sok seri ya. Nah, pas katingal wawas sempurna. Kalau gini acan, nggak paksa ya. Dan senyum pun ternyata memberikan energi positif. Dan ketika energi positif sudah dirasakan orang, berarti kita sudah peduli terhadap orang itu. Paling tidak orang itu merasakan kebahagiaan dengan senyuman kita. Oh belum kenal tapi senyum terus, subhanallah. Dan ulah itu lu lupa lebih harus. Kepedulian bisa dibuktikan dengan apa? Harta yang kita miliki, Bapak Ibu, Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Satu-satunya yang Allah sebutkan nilailah dalam bentuk pahala dalam Al-Quran itu infak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhalifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah sampai sebutkan 700 sampai Allah sebutkan Bapak Ibu. Jika memang kita mau bertransaksi dengan Allah maka tidak merugi. Dan pasti Allah akan anugerahkan. Ayeuna ibu angkat KTSM Kasumarkan Mall keberapa nyenak artos 50.000 tenang. ATM dibicarakan 50.000 rek naon kan. Tapi logat ke masjid nyenak artos tenang logat ke masjid. Nah, bapak-bapak jemaah tengenceleng tarumbur. Tengenceleng ngaliwat itu apa lo tarumbur. Saking tenangnya. Dan konon katanya kalau ada orang yang susah tidur malam yang disebut insomnia, jangan periksa ke sana kemari dulu. Coba terapinya tilawah Al-Quran. Insyaallah. Insyaallah maca Quran mah karek 2 lembar. Tunggul lah. Lembar katilu murah Quran. Berarti sukses. Cobian deh. Tahu jumaahan bisa saya. Mau bima sesahul kok perjumaan mah tunggul. Nepi ka salam yang selain mobil. Salahnya pun niat 5.000 luka cabut 50.000. Pas sobat sadar astagfirullah. Terjadi tuduh teh. Dewe ngupingkeun khutbah bari pikiran itu dulu. Sudah ada beres jumahan pada mayun kadang Manawi. Bisa diwikeun gaya 20.000. Masya Allah. Pak, ketika memang kita sanggup keluarkan yang terbaik, seperti tajil kemarin Ramadan kan berbagi tajil, memberi yang terbaik, Masya Allah. Anak yatim diperhatikan, fuqara masakin, ada zakat fitrah, ada zakat mal, itu terus. Saya baca di kitab Fathul Bari. Di Fathul Bari itu ada salah satu yang disebutkan bahwa rezeki yang akan Allah ganti langsung di dunia itu diantaranya kan yang diberikan kepada orang tua. Itu jangan takut kamu yang masih ada orang tuanya, maksimalkan. Kalau Pak mikir merek ulah merek. Itu sekarang kemarin lebaran, astagfirullah, libur nanti lebaran merek. Ketinggal ayam mertua dongkap tina horde itu naon ka dia jadi. Astagfirullahaladzim. Mertua teh sama itu teh orang tua. Cikene udah minggu kemarin kan ini kembali penguasaan dia. Kebaikannya luar biasa. Saya punya pengalaman spiritual pribadi tentang ini. Maka kenapa untuk orang tua itu gak usah mikir. Aku udah main ke dia pas sekolah. 2000 sebelum ayah saya meninggal 2017 waktu itu setelah sholat subuh saya ingin melihat kedua orang tua, kebetulan tidak terlalu jauh. Pas masuk setelah sholat subuh ayah saya bilang begini pun bapaknya rezeki cek imah teh palocor tingali pangmanar segitu. Singguri emot 2017 ya kan harita
Jepang artosnya yang 150.000. 150.000. Pun bapaknya Dios, saya bertumpang mana di Lubang Locor. Apakah saya mengatakan dari bapak cecek tegarun itu? Di mana artosnya? Dia tanya-tanya udah salah 8 juta ya. Dah bocoran itu belah dia, sambil kudu dicek Jepang menarikkan. Ketika beliau mengatakan pang menarikkan, saya tidak menolak, saya tidak bapak di mana ini tidak. Saya hanya mengatakan amin, doakan lah. Sing ayat ini. Saya mengatakan ini karena ini adalah pengalaman spiritual, Bapak. Dan dengan ketulusan tadi saya pikir didoakan segala diri. Itu sungguh Pak. Saya buat pegawai 150.000. Apa yang terjadi Bapak Ibu, kurun waktu 7 jam setelah zuhur lah, lebih jam 1, saya dapat telepon dari seseorang jamaah saya, jamaah haji saya, jamaah umroh saya. Saya di mana? Ayah di kantor di mana? Biasa kabumi itu, ayah no, kabumi. Simpurin datang lalu silaturahim dua itu ke rumahnya di Buah Batu. Saya ibu naonnya Ustaz, saya yang mere duit, kalau Ustaz bahasanya itu. Saya mere duit, simpurin masya Allah, alhamdulillah jazakallah. Dia makan simpurin masih ada arpos, ya masih ada Ustaz kan Ustaz masih ada 30 juta bu, 30 juta. Karena tadi itu sabarahan yang orang sekali dulu. Berarti sabarahan saya salah 29. Jangan pernah bermain-main dengan doa orang. Karena sudah tidak ada hijab lagi. Maka ibu bapak pun jangan pernah berhenti untuk mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa terbaik, karena Allah menitipkan ridhonya di makhluk hanya ada di orang tua dan suami ibu. Allah titipkan ridho Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Hadis cukup populer bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua itu bukan basa-basi, bukan hanya ucapan biasa, tapi mengandung kekuatan yang luar biasa. 2010 Pak, saya mundurkan lagi. Saya setiap waktu itu 2010 baru diangkat saya menjadi pegawai negeri. Setiap ada keberangkatan jamaah haji dari Polda Jabar masuk ke Buah Batu, saya selalu berhenti itu. Kalau lagi naik motor ada iring-iringan bis, berhenti saya. Dan saya menyaksikan jamaah haji yang akan berangkat, saya mendoakan kira biasa ke Mekah. Dan tepat 2011 ketika ada iring-iringan lagi, saya langsung mencoba datang ke rumah orang tua, ke Pundiang kayaknya alhamdulillah. Mah tadi teh di jalan tinggal abring-abringan angkat haji, hoyong atau angkat kamu ke haji. Kadi cek kadi itu. Dan ini benar itu Bapak. Kepala saya dipegang oleh ibu saya. Didoakan sing bolak-balik kan itu. 2012 saya ikut ya semacam tes pembimbing di Kiblatur, diterima alhamdulillah, dan tidak berhenti sampai sekarang. Setiap bulan saya ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat haji pun demikian, dan ini semua adalah kekuatan doa.
Jadi bisa jadi kekuatan doa hebat itu ada sumbernya di kedua orang tua kita. Dan jangan pernah kita melupakan mereka. Insya Allah Ibu Bapak, ini hanya sebuah tahadus. Bagaimana kemudian bahwa ketika kita punya sesuatu, lasok disumput-sumput tuh bagi 10 juhoyong. Daya mah aya ge geureun. Aya eta teh kan keur beulin manehna teh keur piknik. Engke deui piknik. Ada orang tua teu Pak, teu sabaraha eta. Bayangkan Bapak Ibu, sudah ratusan ribu jutaan pulsa kita gunakan untuk kepentingan komunikasi kita dengan rekan kerja, dengan teman sejawat. Berapa kali sebetulnya Pak WA kita gunakan chat untuk orang tua kita. Kita telepon orang tua kita berapa kali. Kita makan enak di rumah makan manapun dengan rekan-rekan, dengan sejawat. Pernahkah kita berpikir orang tua kita di rumah makan dengan apa? Kalaupun ditelepon karena sakit, ada info sakit, ada info ini, Masya Allah. Ini menjadi sebuah renungan pasca Ramadan. Bagaimana sebetulnya kepedulian kita bangun dari diri kita, keluarga kita, orang tua kita, sehingga rahmat Allah diturunkan kepada kita semua. Dan yang terakhir di Ali Imran ayat 17, Allah menutupnya dengan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Jangan berhenti Bapak Ibu, sahurnya sudah tidak ada, tapi tetap saum Senin Kamis misalkan, ataupun tidak sedang sahur, qiyamul lail, tahajud, dan manfaatkan istighfar di waktu sahur menjelang subuh menjadi kekuatan untuk kita. Di ayat lain, wabil asharihum yastaghfirun, di antara karakter orang bertakwa, mereka beristighfar di waktu sahur. Dan normal gede ya dong. Subuh 4:30 langsung sakit tak bawa patah segelis istighfar, zikir, tilawah dan lain sebagainya. Itu paling tidak 5 indikator yang kita jaga. Nah sekarang masuk Ramadan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memohon kepada Allah dengan saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, karena kita sudah dalam kondisi bersih. Ketika Allah menutupnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita bertakbir, kemudian kita bersyukur. Hubungan dalam bingkai ibadah personal dengan Allah sudah baik, maka tetap menjaga hubungan dengan sesama manusia pun dengan baik. Maka saya pernah melihat ada satu hadis bahwa silaturahim itu kan bukan hanya saja berbalas kunjung, silaturahim itu berbuat baik, tapi Rasul sampai menyebutkan silaturahim itu bagaimana? Laisal muwasil bil mukafi walakinnal muwasila antasila man qata'aka. Silaturahim itu engkau menyambungkan sesuatu yang sudah terputus. Kalau balas kunjung yang biasa normal. Ini aja, kalau ada orang baik ke kita, kita baik lagi ke orang itu, yang namanya balas apa itu? Balas kunjung. Ada orang nggak baik ke kita, kemudian kita tidak baik juga ke dia, balas apa? Dendam. Ibu ya. Ada juga gini Bu, orang yang baik kepada orang yang tidak baik kepadanya. Orang ini dermawan kepada orang yang suka judes kepadanya. Itu level tertinggi. Nuribul, maka paling cilaka. Orang ini tetap tidak mau senyum kepada orang yang senyum kepadanya, tidak mau berbuat baik kepada orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Nah, silaturahim itu menyambungkan yang terputus, membersihkan yang tadinya kotor, menjernihkan yang tadinya keruh, meluruskan yang tadinya bengkok. Itu silaturahim. Hati kita itu harus tetap terjaga. Makanya dalam surah Al-Hujurat dimulai ayat 10, yang mengganggu kualitas silaturahim itu kan dimulai dari apa? Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Pertama,
yang merusak silaturahim itu adalah mengolok-olok, saling mengolok-olok antara satu dengan yang lainnya. Ingat, kata Allah, bisa jadi orang yang diperolok-olok itu lebih baik di hadapan Allah daripada yang memperolok-olok. Ada ya? Bisa jadi orang yang dianggap enteng, dianggap remeh atau di sana ternyata sujudnya di waktu malam lebih hebat itu. Bisa jadi di hadapan Allah lebih mulia orang itu, maka tidak boleh kita mengolok-olok orang lain. Ya kurang lebih menganggap enteng, meremehkan, menghina, nauzubillah min. Kalau sudah itu putus silaturahim, sudah tidak nyaman hati, insya Allah di kita sudah tidak. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian menjatuhkan harga diri kalian, menjatuhkan harga diri orang lain sama. Itu penyebab silaturahim terputus. Jadi kalau ada sesuatu, jangan kita mengatakan di hadapan orang lain, apalagi kaitan dengan harga diri. Wala tanabazu bil alqab, saling memanggil dengan gelar ejekan buruk, hati-hati. Apa arti sebuah nama, tapi nama adalah sebuah doa. Kan bayar orang lani, dah saya tahu tiba lagi di lani eta ulah. Bisa jadi hatinya tidak nyaman. Jangan. 1, 2, 3 sudah aman. Yang keempat, ya ayyuhallazina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Tidak ada ghibah. Ghibah itu dibicarakan, menggunjing, sama. Itu memutuskan silaturahim. Termasuk yang selanjutnya suuzon kepada orang. Sama. Itu memutuskan silaturahim. Makanya kalau dimanapun ibu bapak berada, bangun dulu sikap husnuzon kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Husnuzon. Kalau sudah suuzon kan repot. Kalau sudah ada di dalam hatinya suuzon, repot. Contohnya begini. Tadi seorang menantu yang kedatangan mertuanya, bawa nanti suuzon teh di awal nanti mereka naon kali, kudu mereka ongkos, kalau itu kan dia nggak tahu bahwa orang tuanya itu sedang membawa kekuatan doa. Tak ulang. Oh yang ditohak bukan 2 pinantu, hiji turun dengan mobil mewah, awadus, busna kartika sari, kita sari, sari-sari, mayasari, cerita nanti tak kue pasti dina. Hiji turun dina elok mawadus busna dus indomie suuzon tapi Tuhan mau jauh eta dina jero dus indomie tuh ranginan pas dibuka teh naon Pak ranginan jangan salah Pak, sekarang orang untuk mengelabui orang bawa uang itu pakai dus indomie. Saya juga main tapi padahal harus. Tidaklah membangun sikap suuzon itu rugi pak capek. Akhirnya harus dibangun apa husnuzon. Makanya termasuk amalan hati Pak. Kan paling tertinggi amalan hati itu niat itu bersifat pribadi. Yang kedua turun ikhlas. Yang ketiga ternyata amalan hati itu ada husnuzon. Husnuzon kepada Allah yang pertama. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, la yamutanna ahadukum hatta yuhsina billahi dzon. Kalian ya. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan sedang berhusnuzon kepada Allah. Berhusnuzon. Kan repot ya. Meninggal dalam keadaan tidak menerima ketetapan dari Allah. Gusti nah dia karena dia ngomong gitu beletuk mau meninggal dalam keadaan tidak menerima ketetapan dari Allah. Ya Allah, abdi teh bade kieu wae hirup teh kitu tahu. Ya aku geus ari kitu mah mau teman teh. Jadi meninggalnya dalam keadaan sedang tidak menerima kondisi kehidupan dia. Hati-hati.
Kata Nabi, jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan sedang berhusnuzon kepada Allah. Maka energinya energi husnuzon saja kepada Allah. A, B, C, pilihan Allah itu terbaik untuk kita. Jadi ketika doa kita yang kita inginkan itu ternyata belum nampak, bukan tidak diijabah, ternyata Allah ganti dalam bentuk yang lain yang lebih baik, kan begitu. Sakit saja Allah berikan ampunan dosa. Ada orang yang harus diampuni dosanya dengan sakit. Maka jangan pernah bersuzon kepada Allah diberikan penyakit. Ya Allah, irhadam Nabi ulah tos. Ikhtiar berdoa, mohon kesembuhan kepada Allah. Jelaslah Bapak Ibu. Gibah ya sama kadang atau saya juga mata ulas dari ini saya kan gitu. Mungkin ini ngobrol. Karena lisan ini akan sulit dikendalikan. Termasuk tentunya mencari-cari kesalahan orang lain itu yang akan memutuskan silaturahim. Oleh karena itu ibu bapak yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saat ini kita berada di bulan Syawal setelah Allah berikan kesempatan saum 1 bulan penuh. Mari kita raih kemuliaan takwa di bulan ini sampai akhir hayat kita semua. Mari kita pertajam amalan batin kita, amalan hati. Niatnya diluruskan lagi, ikhlasnya dikuatkan lagi, husnuzonnya dikuatkan lagi. Syukur sabarnya kokoh, khauf rojanya kokoh. Maka insya Allah amalan zahir yang nampaknya pun akan sukses. Dan insya Allah keluarga besar SMK Negeri 15 mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan lahir batin, kebahagiaan dunia akhirat, dan amal soleh, amal jariah mengajar, mendidik anak-anakku, Masya Allah, itu menjadi investasi akhirat yang luar biasa. Maka rugi kalau tidak dikuatkan dengan niat yang baik dan kekuatan ikhlas dalam membina, mengajarkan, mendidik dengan berbagai hal, tantangan, karakter anak-anak, tapi serahkan kepada Allah. Ya Allah, mudahkan, berikan petunjuk kepada putra-putri kami, mudahkan kami dalam mengajar, mendidik mereka, mengarahkan mereka. Tanpa kekuatan dari Allah susah Bapak. Ternyata kalau mau menghadapi anak yang agak nakal itu doain dulu. Ya Allah, hanya Engkau yang menggenggam hatinya, hanya Engkau yang menggenggam pikirannya, hanya Engkau yang mampu membolak-balikan hati anak ini ya Allah. Anugerahkan petunjuk hidayah kesalehan. Insya Allah Bapak, insya Allah. Ya kalau mengandalkan bicara kita, mengandalkan kekuatan kita terbatas, tetap harus diserahkan sama Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga besar di SMK 15 khususnya menjadi pribadi yang soleh dan soleh. Termasuk putra putri keturunan kita mudah-mudahan menjadi generasi penerus sujud kita, penerus amal soleh kita, dan kelak ketika kita sudah tidak ada, mereka semua menjadi hamba Allah yang senantiasa mendoakan kita semua. Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila terlalu panjang, karena kalau ngaji kayak gini itu godaannya dua, lamun tertuluh cangkel, lamun tercangkelnya ditambahan kalamun, jadi kan itu kan dia. Insya Allah Bu, mudah-mudahan jadi amal soleh buat semuanya. Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas kesempatannya untuk saya, Kak Haji Asep, sahabat saya, dan seluruhnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan rahmat, ridho, dan hidayah untuk kita semua. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'aza bika minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qada'tahu lana khairan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nun wal qalami wa ma yasturun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Ustaz
sedikit. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan untuk kita semua menjadi bekal di dalam menggapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya pandu. Saya kembalikan lagi kepada pemandu acara itu, yaitu Ibu Fitri. Kami persilakan. Terima kasih kepada ceramah pada pagi hari ini, kepada Pak Haji Cecep. Terima kasih kepada Pak Akur telah memandu kajian Muslim pada pagi hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan segala halnya diberikan keridhaan, keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cara selanjutnya, Bapak Ibu mohon maaf, mohon izin kita tutup. Setelah itu ada foto bersama serta ada musyawarah. Ya, hadirin sekalian, kami dari SMK Negeri Bandung mengucapkan banyak terima kasih kepada tamu undangan, kepada kepala sekolah sebelumnya, Bu Erna, Pak Bambang, Pak Tapip, dan Purnabakti serta Bapak Ibu komite. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan kegiatan acara pagi hari ini menambah dan mempererat silaturahmi sebagai keluarga besar SMK Negeri 15 Bandung. Selanjutnya kita tutup acara dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan adalah milik kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.